Nah, ini untuk A1 ini kan hasil I1 nya ini 0 ya. Nah, ini good ya, posisinya good ya. Kemudian kita setting, nah, ini di bawah dari 20%. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi di RD Channel. Untuk video kali ini saya coba mensimulasikan sebuah panel ya, berupa 3 dimensi ya. Nanti akan saya simulasikan melalui Factory IO ya. Jadi ini ada switch S1, S2 ini sebagai S1 ini sebagai stop buzzer, S2 sebagai ACK ya. Ini ada indikator high low ya, kemudian buzzer dan warning lamp ya. Di sini untuk trigger saya memakai input analog ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk rangkaian ini bisa dicek skemanya di sini. Baiklah, sekarang kita langsung menuju ke Auxil Studio. Oke teman-teman, untuk Auxil Studio ini saya masih memakai Auxil Studio versi 3.5 ya. Dan langsung saja untuk buat skematik ladder diagramnya. Ini kita keluarkan. Kemudian ini kita setting untuk ukurannya ini A4. Oke, kita masukkan untuk analog, data analog. Kita tambahkan lagi rangnya. Kemudian kita ambil hitung scale. Oke. Kemudian kita masukkan langsung untuk input datanya ini A1 ya. Input minimalnya 0, maksimalnya 1023, scale min 0, scale max 100, offsetnya 0. Oke, untuk hasil ini kita taruh di integer 1. Oke, kemudian kita masuk ke instruksi banding ya. Kita tambahkan 1 rang, kemudian kita masukkan flash ya. Oke, kemudian output digital bit output, tambahkan lagi untuk GRT ya, kemudian output. Oke, kemudian untuk yang lebih kecil ini ya, sumber A ini kita masukkan integer 1, yang bawah ini sama, lebih besar ini sumber A nya integer 1. Untuk setting sumber B di lebih kecil ini 20. Lalu untuk sumber B yang di lebih besar ini 80. Oke. Untuk yang di sini ya, ini sebagai indikator alarm, kita masukkan R1, kemudian yang lebih besar ini R2. Oke, berikutnya kita tambahkan 1 rang ya. Kita akan ini kita berikan tag dulu, skema analog. Oke. Oke, untuk yang ini ya, ini kita akan tambahkan untuk skema input alarm sebagai buzzernya ya nanti ya, buzzer sama warning light nya ya.
Oke, kita masuk ke bit NO, kemudian OSR, kemudian cabang. Ini kita masukkan ke cabang ya. Lalu ini kita copy saja seperti ini, tekan tombol C ya, drag and drop, kemudian output ada cabang lagi, kita masukkan. Oke, ini sebagai input alarm ya, kita masukkan skema input alarm. Oke, kemudian kita masukkan di sini bit NO R1, yang bawahnya R2, kemudian ini kita masukkan R3 ya, ini sebagai buzzer speaker R3. Oke, ini tambahkan satu lagi. Nah, untuk yang ini kita masukkan B1 ya, karena nanti ada indikator kedip-kedip ya sebagai warning light. Oke. Untuk output yang ini kita ubah menjadi output latch. Kemudian kita tambahkan lagi satu rang. Kita ambil bit NO. Kemudian output. Nah, ini tombol reset ya, untuk tombol mute. Ketika untuk R3 ini buzzer speakernya berbunyi, maka akan di reset oleh tombol S1. Kita masukkan tombol S1, kemudian yang di sini R3. Untuk output ini kita ubah menjadi unlatch seperti ini. Ini sebagai switch mute gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya kita tambahkan lagi satu rang ya. Ini kita buat untuk switch sebagai unacknowledged ya, atau ACK. Ini di S2. Oke. Kemudian karena ini kedip ya, ini kita harus melakukan beberapa modifikasi. Oke, kita masukkan ini untuk B1 ya, terkoneksi dengan yang ini ya, B1. Kemudian kita masukkan cabangnya, ini kita masukkan, yang ini juga kita masukkan di sini. Oke, kemudian kita buat untuk kedipnya ya, kontak kedipnya ya. Nah, ini di P1 nantinya ya. Ini kita langsung berikan addressnya P1 status ya. Kemudian bit NO lagi, yang ini kita masukkan B1. Kemudian output, nah ini yang baru kita masukkan di pin fisiknya ya, berupa R4 begitu. Untuk kedip-kedip ya, ini kita buatkan rang baru saja. Kita masukkan bit NO, triggernya ini di B1 ya. Ini ketika ini aktif, maka untuk bit NO yang ini akan posisi close. Kita masukkan B1, kemudian SPWM, oke. SPWM itu coba bit SPWM di instruksi waktu ya. Oke, seperti ini. Timer ini kita masukkan P1 sesuai dengan yang ini ya, karena interkoneksi dengan yang ini.
time base nya ini 1000 milisecond atau 1 detik. Ini biarkan saja. Lamanya on 1 detik, lamanya off 1 detik. Oke, kemudian oke. Oke, kalau sudah coba ini kita berikan tag, switch ACK. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya coba kita simulasikan secara offline ya. Kita tes dulu untuk rangkaian ini tidak terdapat kesalahan ya. Oke, untuk B1 ini tadi terlewat ya. Ini kita buat untuk B1 yang switch unacknowledged ini menjadi output unlatched. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, ini coba kita simulasikan ya secara offline. Simulasi. Oke. Oh, B1 ya ini. Nah, ini untuk A1 ini kan hasil I1 nya ini 0 ya. Setting untuk lebih kecil ini 20 ya. Coba kita normalkan. R1 nya normal, namun tadi sempat untuk R1 ini berbunyi gitu ya. Coba kita reset untuk R3 ya. R3 menggunakan switch S1. Oke, untuk R3 nya ini sudah nonaktif ya. Kemudian R4 ini kita reset dengan R2 ya. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita coba kembali ke desain ya. Oke, selanjutnya kita hubungkan untuk Arduino Nano ini ke port USB ya. Oke, seperti ini. Nah, oke, kalau sudah, kita tes ya. Kita setting maksud saya. Hardware-nya Arduino Nano ya. Pin out-nya di ini ya. Komportnya ini di COM5 ya. Oke, 57600 baud rate-nya, dan kita upload. Upload berhasil. Oke, kalau sudah, ini coba kita setting ke PC server begitu. Ya, karena ini sempat menyala ya, tadi kita upload sempat menyala, kita switch S1 aja ya untuk stop buzzer yang ini berarti ya. Kemudian yang kedip-kedip ini kita off kan dengan ACK ya, seperti ini. Oke, kita sudah masuk di Keep Server X versi 6 ya. Ini saya sudah membuat channel ya untuk connectivity-nya ya, projectnya ya. Ini di channel 2 Arduino. Nah, ini kita tinggal isi tagnya saja ya. Ini bisa klik kanan tag ya, kemudian name-nya kita masukkan outsil underscore. Yang kita butuhkan S1 ya, S1 ini trace-nya di 10001, kemudian data type ini boolean ya, read and write, kemudian oke. Oke, kemudian ini tinggal kita copy saja. Oke, S2 ini kita tinggal ubah address-nya ini di 2, tipenya boolean ya. Ini
kita buat read and write, kemudian oke. Lalu kemudian ada I1 ya. I1 ini kita ubah dulu. I1 I1 addressnya ini di 40001. Ini untuk I1, enter. Kemudian data tipenya ini Word ya. Ini kita buat read and write ya. Oke. Atau kita buat, nah ini aja lah, read only. Kemudian oke. Untuk I1, kemudian ada R1 ya. Oh sorry, ini kita buat R1. R1 itu berarti kosongnya 3 kali ya. 00001 ya. Untuk R ini read only ya, data type ini boolean. Oke, setelah itu ini kita hapus saja, yes. Yang R1 ini kita copy paste ya. Kita butuh R itu R1 sampai R4. Nah, untuk R2 kita tinggal ubah addressnya ini di 2. R3 sama, addressnya di R3. 00003 R4 00004. Oke, seperti ini. Oke, sudah oke ya untuk ini. Oke, kemudian kita akan tes di OPC servernya ya. Kita langsung ke klik Quick Client. Oke, maka akan muncul seperti ini ya. Kita buka di channel 2 Arduino. Nah, ini good ya, posisinya good ya. Oke, kita coba untuk analog inputnya ya, kita ubah-ubah ya. Jadi nanti akan koneksi di I1 yang tipe datanya Word ini ya. Value-nya nanti akan berubah. Oke, coba kita ubah. Turun ya. Oke, maka untuk R1 ya, yang ini ya, R1 ya, ini akan menyala. Oke. Kemudian kita naikkan hingga lebih dari 80%. Oke. Ini 83 nilainya, maka untuk lampu high ini menyala ya. Jadi untuk R2 nya menyala ya. Untuk R3 ini sudah menyala ya, karena tadi sempat menyentuh di trigger low, jadi ini menyala. Untuk R4 ini sebagai SPWM ya, ini akan ada sinyal 0101 seperti itu. Kita reset pakai S1 ya, maka ini akan mati. S2 untuk yang kedip-kedip, oke, maka akan mati. Oke, untuk rangkaian ini sudah oke ya. Kita langsung menuju ke Factory IO. Oke, kita sudah membuka Factory IO ya. Kita langsung saja ke New. Muncul seperti ini. Oke, kita coba masukkan ya satu persatu sesuai dengan yang kita butuhkan.
kita pilih operator, kemudian panel, kita taruh di sini saja. Oke, kemudian kita butuh switch ya, switch untuk stop, switch untuk mute dan ACK ya, kita masukkan. Oke, lalu kemudian kita butuh counter ya, ini ya, counter display ini kita masukkan juga. Lalu lampu indikator warna merah, lalu warning lamp, kita masuk ke warning device ya, warning lamp kita masukkan di sini. Kemudian sirine, oke. Lalu kita atur-atur aja di sini teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu kita tagnya kita ubah ya. Di sini alarm siren, biarkan saja warning light. Nah, yang ini ya, ini kita masukkan, kita ubah teksnya ini di low ya, low. Oke, kalau sudah, ini tinggal kita setting saja. Oke, kita langsung ke setting ya, file, driver. Kemudian kita pilih OPC, client, data access. Kemudian konfigurasi. Oke, kita pilih OPC servernya ya, yang di sini. Browse dulu untuk servernya. Nah, ini sudah keluar, keep server X versi 6. Kemudian untuk filter ini kita masukkan out 0. Oke. Kemudian browse item. Oke. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Lalu akan kita pasangkan ya teman-teman ya. Untuk I1 ini ada meter display, ini kita masukkan di sini. Oke. Kemudian untuk R1 R1 ya. R1 ini high ya, low. Kita masukkan. Kemudian high R2. R3 nya ini alarm sirine ya. Kemudian warning light ya, ini di R4. Itu S1 itu mute, kita masukkan mute di sini. Kemudian S2 nya itu unacknowledged ya, kita masukkan di sini. Oke, kalau sudah kita langsung kembali ke desain ini ya. Oke, kita cek dulu untuk ini, kita rubah menjadi konfigurasinya integer. Oke, seperti ini. Kalau sudah, coba kita simulasikan ya. Oke, selanjutnya kita tes untuk rangkaian ini ya. Kita ke driver dulu ya, karena tadi sempat ini kita rubah untuk modenya integer, konfigurasinya ya. Oke, setelah oke,
kita ke driver ya. Ini untuk digital display, ini kita masukkan di i1. Oke, kemudian kita masuk ke run mode. Oke ya, kita coba dekatkan. Seperti ini. Coba kita naikkan untuk nilai displaynya hingga 80, lebih dari 80%. Maka untuk sirine dan juga warning lamp ini akan menyala ya. Kemudian untuk indikator juga akan menyala. Kita stop untuk buzzernya ini pakai buzzer stop S1. Nah, untuk sirinenya ini padam, kemudian unknown. Untuk warning lampnya ini mati ya, ini ya. Lalu coba kita naikkan ya di bawah 20% ya, indikatornya mati. Kemudian kita setting ini di bawah dari 20%. Untuk indikator low ini mati, menyala. Untuk sirine ini aktif. Lalu untuk warning lamp ini juga aktif ya. Kita akan stop buzzer di S1. Oke, kemudian lampu ya, warning lamp ini kita off. Oke, coba kita naikkan lagi hingga ini status ya. Oke, cukup. Untuk ini kita stop dulu. Cek. Oke, jadi seperti itu untuk tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.